أفلا يتدبرون القرآن. Saya doakan para ikhwan semuanya sing baleunghar. Banyak saudara kita yang harus kita tolong, kita selamatkan. Bahkan ke depannya insya Allah ada mualaf yang harus kita biayai nanti, insya Allah. Dan kita harus benghar dulu lah yayasan atau organisasi kita supaya maju lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna syafi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi washabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada para ikhwan sekalian, saudaraku semua, yang jauhnya, yang dekatnya, yang rajin ngaji, yang jarang ngaji, yang istri, yang laki-laki tidak diwiji-wiji. Terima kasih juga sama Bang Suratman, saya manggilnya Mang Goman, yang telah menggantikan membackup untuk membacakan kalam-kalam Allah. Terima kasih banyak. Tadinya saya mau diminta dibacain sama AA Akbar, tapi tidur gitu. Serat jiwa. Malam ini acara riadoh atau bukaan, jadwalnya begitu. Tapi tadi sudah terbuka, insya Allah udah bukaan dengan membantu saudara kita yang awalnya memang juga jarang ngaji. Nggak apa-apa, saya belak-belakan aja. Malu untuk datang karena nganggur, kayak gitu alasannya. Terima kasih diucapkan atas pengorbanannya. Semoga menjadi bekal terbukanya juga celah-celah yang selama ini meliputi, selama ini tertutup. Ini juga bagian dari bukaan riyadhah nafsiyah, muraqabah. Prakteknya, kalau latihannya kan kita tahu sendirilah, kita latihannya tiap 2 minggu sekali kita latihan muraqabah.
Riyadhun Nafsiyah. Yang ini prakteknya. Yang tadi apa namanya tadi, ketok magic. Ya, banyak saudara kita yang merasa mampu untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, pada akhirnya berhenti mandek. Butuh sebetulnya uluran tangan kita, bantuan, dukungan, juga secara sekemampuan kita lah, sesuai kadarnya masing-masing, apakah di materinya atau spiritualnya atau dukungan moral atau dukungan apa lagi, silakan coba kita periksa saudara-saudara kita yang akhirnya mandek itu, sedih, sudah diperkenalkan dengan guru batin tetapi kepalsuan karena mengikuti bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitan itu yang membuat cemas, membuat gelisah. Ini saya baru untuk menyikapi bisikan atau guru batin daripada diri kita masing-masing. Sebenarnya sudah kenal, cuman tinggal akrabnya. Kalau udah kenal, berapa tingkat lagi Om? 3. Kenal, sadar, hafal, sampai akrab itu 3 kali, 3 tahap lagi, sedikit lagi. Tapi dikenal ini ya banyak panglingnya, ini bisikan yang asli atau bukan. Nah itu kepalsuan, ya. Juga saya minta tolong sama para ikhwan sekalian yang senior gitu, yang ya perjuangannya kalau saya lihat gitu dibanding dengan saya sendiri mah luar biasa lah. Saya mah baru datang ngaji juga tahun 2019 Mas, kira-kira ikut kumpul ngariung ngumpulung lagi tahun 2019, karena sebelumnya melanglang buana tuntutan pekerjaan, tuntutan dunia, ada cinta di sana, cinta dunia. Apa cinta dunianya? Saya nggak bisa menolak ketuntutannya, nggak bisa. Makanya rugi kalau terlalu mencintai dunia itu. Kita nggak bisa nolak tuntutannya, harus pergi ke Pekanbaru bertahun-tahun itu ninggalin ngaji, harus ikut kapal bertahun-tahun ninggalin ngaji. Halo. Tadi kan ngomong gitu Mas Bambang. Tuntutan dunia itu pada akhirnya begitu. Meninggalkan akhirat. Yang mana akhirat itu kan dijanjikan lebih baik daripada dunia sebetulnya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Maka kita harus perhatikan diri kita masing-masing, sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana upaya kita untuk lebih mengenal, sadar, hafal, hingga akrab pada guru batin itu,
bisikan-bisikan yang 3, yang 2 yang harus dieliminasi, yang harus diabaikan, bisikan hawa nafsu sama bisikan syaitan. Sudah saya kasih clue-cluenya juga. Tadi juga dibacakan surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Sudah diperhatikan nggak perbuatan kita, kelakuan kita untuk menentukan hari esok? Apa yang telah diperbuat hari ini untuk hari esok? Nah, itu bukaan tadi yang kita perbuat hari ini untuk menentukan hari esok. Insya akan ada hasilnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada penganutnya, tabiin, tabiut hingga kepada kita yang sami hadir. Semoga juga terlimpah curahkan atau kecipratan atau keauban dengan rahmat dan salam. Serat jiwa. Saya suka kalau dikasih judul suka fokusnya hilang. Fokusnya hilang. Tadi sampai mana? Perhatikan diri kita, bahwa sebenarnya kita juga sudah ditentukan hidup kita, perjalanan kita, rotasinya, perputarannya. Kadang-kadang kita merasa pernah mengalami yang ini, pernah kayak gitu kan? Itu berotasi atau mundur? Halo Mas Goman, berotasi atau mundur? Jangan-jangan putar balik gitu. Sebenarnya ada pelajaran lah ketika kita mengalami persoalan yang sama. Sebenarnya kita sedang putar balik karena di depan menemui jalan buntu. Maka ibaratnya kalau di perjalanan ketemu jalan buntu, putar balik. Yang dialamin yang kemarin kan hampir sama dengan waktu kita putar balik. Kayak gitu. Nah itu, perhatiin nanti pas sudah ketemu persimpangan, jangan salah milih jalan lagi, jangan menentukan pilihan atau menentukan. Biasanya pilihan itu yang ketika ada pilihan itu yang bisikan yang hawa nafsu itu datangnya ketika ketemu dengan pilihan. Jangan yang itu, nanti ngerubut-ngerubut, jangan lewat sana, nanti begini-begini. Pakai kancing hitungnya. Gitu, kayak gitu. Nah, di sana nanti kita perjalanan yang kita lalui itu sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuannya untuk sebenarnya untuk kita bisa perbaiki. Kalau sampai 3 kali, 4 kali ngalamin yang sama, artinya apa? Muter-muter di situ, lari di tempat, muter-muter di situ, muter-muter aja. Dulu ada cerita Kang Iis dari Garut nganter bapak almarhum untuk ngaji ke Bekasi. Di sekitar habis lewat Tambun udah kelihatan Bekasi Timur. Begitu Bekasi Barat kelewatan.
Mana pintu tol Bekasi Barat, lewat. Akhirnya muternya di mana? Di Priuk. Saking apa tadi pelajarannya? Terlena, lalai. Nah, itu juga sama di perjalanan kita tuh jangan ngantuk. Di perjalanan jangan ngantuk, bisa kelewatan. Kang Mas Ilo sering kelewatan, kelewatan nih orang ini. Gitu. Nah, usahakan terjaga. Itulah yang namanya sadar. Sadar itu selalu terjaga, terperhatikan atau tidak luput dari perhatian kita. Namanya sadar. Kan tadi levelnya apa? Kenal. Kenal itu kan pangling. Ini bisikan setan, bisikan nafsu atau bisikan yang sejati gitu. Guru batin atau lah bukan. Pangling kita. Nah, naik ke atas sadar. Jangan meleng. Sadar itu selalu terjaga. Perhatikan terus. Pasti akan ketemu yang namanya tadi pengalaman yang seolah-olah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan diulang-ulangin. Cari jalan. Cari jalan. Nanti kalau bis dari Priuk muternya kan di Priuk tadi. Terus tidak terjaga gitu, tidak terperhatikan atau lalai atau balangah bahasa Sunda mah. Susah banget ngomong-ngomong bahasa Sunda di bahasa Indonesiain. Balangah itu nanti muternya di Purwakarta. Puter lagi. Seandainya kita lalai atau kita lengah, dan setiap manusia telah ditetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada leher, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kebaca itu perjalanan kita tuh, kebaca muter, nggak tentu arah, muter di situ. Maka ikro kita baca, kapa binafsika yauma alaika hasiba. Baca itu kitab sendiri, kitab kita, perjalanan hidup kita. Gak usah terlalu memperhatikan perjalanan hidup tetangga. Tetangga sih di luar diri kita. Jangan terlalu jauh-jauh, perhatikan aja diri kita masing-masing untuk lebih fokus, untuk bisa lebih sadar, untuk bisa nanti akrab dengan namanya guru batin. Karena masih jauh cita-cita kita berjumpa dengan guru sejati. Di perjalanan guru batin harus tuntas sampai akrab, baru diperkenalkan sering pangling, sering ngikutin bisikan hawa nafsu. Enaknya tidur gitu, ngapain gitu. Kayak gitulah contohnya. Ikro kita bakal kapa binafsika. Cuman diri kita yang bisa baca sendiri kitab itu. Bisa, kalau nggak bisa baca, ada yang bacain. Ada yang bacain, Mas? Ada yang bacain. Di mana? Ya kita di sini, di pengajian. Kadang-kadang kita suka dibacain sama saudara kita. Saya jumpa dengan Mas Bambang, dibacain sama Mas Bambang. Gini. Oh iya, gue banget itu. Kayak gitu. Tinggal kita menyadari, tinggal merampa diri atau ngaragap maneh tepok seliro. Jangan a priori jangan tolak bahasa-bahasa. Siapa tahu itu memang untuk membangkitkan diri supaya tidak terpuruk terus-terusan
bolak-balik di situ, terus-terusan muter di jalan yang sama. Harus ketemu perjalanan yang baru, indah, mempesona, pemandangan baru, takjub yang baru, lembaran baru, apalagi tahun baru. Selamat tahun baru juga Hijriah 1446 kemarin baru kita merayakan tahun baru Islam 1 Muharram, sekarang 3 Muharram. Itu perjalanan baru, jangan betah di jalan yang muter-muter di situ, yang terus-terusan ngalamin ini lagi, gak selesai gitu. Nanti kalau kita benar sudah sadar dulu dah, terus hafal ini yang sama juga, barangnya ketemu pengalaman yang sama juga, hafal dengan itu, nanti kita akan ditunjukkan caranya itu adalah mencari kesempatan. Bila ada jalan keluar, itu optimis, itu tuh saya baca tulis confident atau optimis atau percaya diri. Tadi juga Om Bani sempat menyinggung lagi tentang arogansi yang malam Jumat kita bahas ya, malam Jumat ya Bang, tentang arogansi. Beda tapi sama. Gimana sih? Setipis kulit salak antara arogansi dan percaya diri, itu tipis banget bedanya. Antara kesombongan dengan percaya diri tipis, cuman kasusnya yang beda. Kalau kesombongan itu akan menjerumuskan, percaya deh, nanti kita akan terjerumus, jatuh. Tapi kalau percaya diri itu justru membangkitkan jiwa kita yang tidur. Percaya diri itu membangkitkan jiwa yang tidur. Selama ini tidur terus kan, makanya muter-muter di jalan situ yang sama. Gue sih ngomongin Mang Koman aja, soalnya kan baru ketemu lagi. Muter-muter di situ aja. Semoga istri Mas Goman kemarin operasi juga diberi kesembuhan, sehat, setia kala kembali seperti biasa, bisa beraktivitas gitu. Ampura, memang begitu dibacain. Yang kedua nanti kita akan ada keinginan terus untuk belajar, untuk terus mengkaji, genah penasaran. Ini saya kasih clue-nya. Kalau sudah ketemu dengan itu, jangan dibuang, jangan diabaikan. Itu akan menuntun kita kepada yang dicita-citakan, berjumpa dengan guru sejati. Ini guru batin yang ini. Yang pertama tadi apa? Ada mengambil kesempatan untuk keluar dari jalan yang muter-muter tadi. Itu. Ada kesempatan udah diambil, belum diijabah. Berdoa terus, upaya terus. Jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan. Terutama jangan ninggalin ngaji. Pesan uang kan gitu.
gue denger soalnya pesan Wah Henry ke Iqbal, Bal lo jangan berhenti ngaji, ngaji aja deh gitu. Insya Allah lo bentar lagi kerja, gak lama kan, kayak gitu. Insya Allah kesempatan yang itu bisa diraih. Yang kedua tadi, genah penasaran untuk menggali lagi, mengkaji lagi. Kebalikannya, yang sombong itu berhenti untuk mengkaji, untuk menggali. Yang sombong itu gak mau ngambil kesempatan. Kebalikannya, tipis memang, tipis. Cuman kasusnya yang ya suruh kita muter-muter di situ terus ya sombong tuh, atau arogansi, muter-puter aja di situ, bolak-balik. Yang ketiga apa tuh? Saya susah bacanya tuh. Problem solver atau pemecah persoalan. Kita punya kekuatan 4 di guru batin itu. 1, bisa melihat kesempatan, bisa menemukan kesempatan, dan bisa mengambil kesempatan. Yang kedua, terus menggali, terus belajar, terus mengkaji. Yang ketiga, kita bisa jadi problematika solver. Apa sih bahasa Indonesianya? Pemecah persoalan. Bukan mencari solusi, bukan. Di diri kita itu sudah ada itu kekuatan untuk memecahkan persoalan. Di diri kita, atau punya strategi pada setiap persoalan yang ini kan udah ngalamin nih. Ini kalau ketemu ini nanti harus gini. Itu problem solver atau pemecah persoalan atau strategi jitu untuk setiap persoalan. Yang keempat, susah gue bacanya dari jauh. Bisa bacain? Rame ing gawe sepi ing pamrih. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Banyak bekerja, tidak mencari, tidak mempertimbangkan keuntungan, banyak berkorban, banyak berjuang, tidak memikirkan keuntungan. Ini tokohnya atau di Al-Quran orangnya yang diceritakan adalah yang pertama yang mengambil kesempatan walaupun latar belakangnya buruk, latar belakangnya gelap, itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mengambil kesempatan ketika ada celah. Dia menjadi seorang menteri di kerajaan Mesir. Mengambil kesempatan meskipun latar belakangnya gelap. Pernah dipenjara. Pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf? Pernah kasus Zulaikha dengar? Kayak gitu. Pernah dicemplungin ke sumur? Pernah. Masa lalunya kelam, tapi begitu ada kesempatan diambil. Itu jangan dilewatin, jangan lengah kita. Jangan lengah di kesempatan itu. Soalnya ketika lengah kesempatan, maka yang kedua, ketiga, keempat juga sulit menemukannya lagi. Sulit menemukannya. Ini arahannya begitu. Silakan aplikasikan di kehidupan kita. Mau keluar dari persoalan hidup yang mana insya Allah akan terbuka jalan. Yang kedua, mengkaji dan terus mengkaji. Tokohnya, sosoknya di Al-Quran adalah Nabi Daud. Nabi Daud, setiap ada persoalan,
dikaji, meskipun beliau belum menguasai, meskipun ada datang, pernah dengar kan permasalahan domba kan kasih solusi begini, coba dipelajari. Yang ketiga, problem solver atau punya strategi jitu untuk setiap persoalan. Tokohnya di Al-Quran adalah Dzulkarnain. Dzulkarnain punya strategi jitu untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Salah satu contoh yang paling kuat ketika Ya'juj Ma'juj. Oh, giniin aja, gini kan gitu. Cariin saya tembaga, cariin serpihan ini, begini. Ada problem solver, ada arahan-arahan yang harus dilaksanakan bersama-sama ketika itu. Tapi ketika Dzulkarnain pergi dari situ, itu sudah masalah kaumnya untuk merawat kan, yang penting sudah keluar dari persoalan, punya problem solver, punya strategi jitu untuk memecahkan persoalan. Yang keempat, rameing gawe sepi ing pamrih. Itu tokohnya, sosoknya di Al-Quran adalah Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman gak takut kehabisan harta, malah semakin menumpuk kekayaannya, semakin menumpuk, semakin menguasai dunia, semakin, boleh gak ceritain istrinya banyak? Gak, itu mah gak usah diceritain. Intinya itu ada jiwa conqueror atau apa, penakluk. Itu sepiing gawe rameing terbalik, sepi pamrih rame gawe. Ada jiwa penakluk dalam dirinya. Di kehidupan banyak yang saya lihat, banyak yang saya perhatikan, tapi gak akan saya sebutkan orangnya, gak akan. Karena apa? Ya kan? Ya itu rahasia. Saya mempelajari soalnya. Yang sinkron, yang cocok perjuangannya dengan 4 nabi itu, yang dicontohkan oleh di Al-Quran, banyak yang saya lihat semenjak kecil, semenjak masih muda, Bapak memberikan clue-cluenya saja sebetulnya. Tapi di kehidupan saya perhatikan, oh ini orangnya ini cocok sama ini, si Anu cocok sama ini, si Anu cocok sama ini. Jangan apa namanya, putus asa. Jangan kecil harapan untuk kita berjumpa dengan, untuk sampai akrab dengan guru batin. Jangan. Karena itu modal kita untuk berjumpa dengan guru sejati kita, kesejatian diri kita, kesejatian diri masing-masing. Makanya ikro kita baca diri kita, baca kitab atau baca diri kita masing-masing sampai mana. Perbandingannya sudah saya kasih, perbandingannya Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi Daud, Dzulkarnain, dan Kanjeng Nabi Sulaiman. Perbandingan untuk kita masing-masing sejauh mana. Gua ngasih tarif gede banget ini. Iya, biar nggak terlalu kepercayaan diri, terlalu terlalu angkuh dengan mengaku ketemu dengan guru batin. Banyak juga soalnya yang saya perhatikan, yang saudara-saudara saya
yang masih kapal suan wah, banyak yang dekat dengan, maaf kalau saya ceritain perjuangannya dengan Fir'aun, dekat, sinkron. Banyak juga yang seperti itu, perjuangannya Samud, perjuangannya Ad. Di antara kita, nggak usah saya ceritain, bisi terhina, bisi yaitu tadi mah arogansi mah tokohnya adalah surat Al-Baqarah 30 sampai sekian, 38 atau 40. Tokohnya satu iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Samud, yang keempat Ad. Semuanya percaya diri, tapi terlalu percaya diri, jadi melahirkan keangkuhan, kesombongan, melahirkan kesombongan, berhenti mengakui keagungan Gusti Allah, berhenti mengakui keagungan bahwa ini adalah pertolongan Gusti Allah, bahwa ini adalah rahmatnya, bahwa ini adalah anugerahnya. Kita nggak ada kemampuan untuk memecahkan persoalan sebetulnya. Dikersakan, kekuatan itu akan datang selama kita berupaya menjernihkan yang tadi, bisikan-bisikan yang dua. Gitu. Ya, gimana? Jadi pada nunduk semua, terlalu tegang. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mungkin terlalu berat lah materinya, saya cuman gini aja lah, biar supaya diturunkan kadarnya agar ringan. Cobalah kita untuk bisa memahami karakter diri kita. Ketika ada persoalan, sikap kita seperti apa? Ketika ada permasalahan, sikap kita seperti apa? Coba memahami itu dulu deh, karakter. Kadang-kadang kita suka ada penolakan, betul? Ada penolakan pada diri kita, di dalam diri. Kok Gusti Allah ngasihnya yang berat-berat gitu. Misalnya, seolah-olah gak sayang sama kita, penolakan. Nah itu yang perlu dijernihkan, disingkirkan. Karena yang penolakan itu, yakin diri kita itu sebetulnya di Al-Qur'an Al-Baqarah, fasik itu apa, Mas Bambang masih ingat? Yang penolakan ketika ada permasalahan datang kepada kita dan berkomentar, yang bertanya tanpa harus dijawab, kan komentar. Itu pasik itu ibarat buah, ibarat pisang, kelihatan busuknya. Dari kasus gitu. Ada juga yang ini supaya membaca diri kita masing-masing. Saya bukan menyalahkan, supaya lebih kenal, sadar, hafal, dan akrab. Bukan untuk menyalahkan, baca diri masing-masing. Satu lagi, pasat, karakter. Pasat itu busuk di dalam, gak kelihatan, di luar mulus, di dalam keropos. Kalau buah, kalau tanaman, pete.
Pete kan banyak yang busuk di dalam, toto keropos aja. Nah, belatungnya dicari nggak ada. Itu. Kayak gitu. Fasad itu ibarat pete. Di luar mulus, di dalam keropos. Coba perhatikan diri kita. Masing-masing karakter kita. Saya juga belum terbebas dengan persoalan itu. Belum terbebas, masih belajar. Dan saya bukan menyalahkan, hanya memberi apa? Hah? Memberi clue yang dilalui, yang saya lalui juga. Karena saya juga dikasihnya clue sama Bapak, apa namanya, siloka lagi mijitin, lagi ngelap motor Vespa-nya, suka dateng Bapak cerita begini, ngasih clue doang supaya mikir gitu, apa maksud Bapak nih ngomong gini. Kadang-kadang saya tanyain, maksudnya apa ya, Kang Is atau siapa. Yang lebih sering ketika mijit di kamar kasih clue, Iwan ini teh gini, coba perhatiin nanti. Nah kayak gitu. Terus saya belajar, termasuk saya meraba diri saya sendiri juga belajar. Masih gak mau saya berhenti, bisa termasuk yang arogan, bisa termasuk jadi orang yang arogan, berhenti belajar gitu. Ngomongin apa lagi nih? Jangan nunutan. Ya mungkin riado kita lumayan untuk riado di apa namanya, latihan, dipersiapkan tempatnya dan dirinya masing-masing. Nanti apa yang saya katakan tadi, periksa untuk bekal, periksa ke dalam diri, apakah kita masih atau sedang di mana. Pertanyaannya, apa dan siapa aku? Sok nanti ketika riado tanya apa dan siapa aku, di mana dan sedang apa, kapan dan harus bagaimana. Tanya ketika riadolan ke dalam diri masing-masing. Insya Allah itu, mangga kita siap-siap semuanya untuk mempersiapkan diri dan tempatnya.